Materi hari ini adalah gereja yang mau bersaksi, mau melayani di dalam dunia ini. Kalau kita sudah mengerti tentang istilah gereja, gereja adalah berasal dari kata eklesia atau dipanggil keluar dari dunia kegelapan ini masuk dalam dunia terang bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka gereja itu disebut persekutuan orang-orang yang hidup di dalam Kristus atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu. Jadi orang banyak mengatakan bahwa orang-orang yang percaya pada Kristus itu pada zaman rasul-rasul, pada zaman rasul-rasul itu orang-orang percaya itu disebut sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Dan yang disebut gereja pada dasarnya adalah pengikut Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab di dalam gereja. Kalau kita berbicara tentang tanggung jawab di dalam gereja, tentunya kita tahu dan mengerti tanggung jawab gereja itu ada 4 hal. Yang pertama bersaksi, yang kedua bersekutu, yang ketiga melayani, dan yang keempat adalah pengajaran, atau dalam bahasa Yunaninya adalah bersaksi berkaitan dengan martiria atau marturia. Martiria berasal dari kata martir. Martir itu adalah orang yang mati syahid karena membela kebenaran. Maka di dalam gereja ada istilah martiria, berarti orang tersebut berani bersaksi untuk membela kebenaran Kristus atau berani memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini. Dan yang kedua disebut melayani. Melayani berkaitan dengan diakonia atau tugas pelayanan. Pelayanan di sini ada pelayanan sosial dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bermasyarakat, begitu juga dalam kehidupan di sekolah kita masing-masing. Itu pelayanan atau dikatakan diakonia. Dan yang ketiga bisa dikatakan bahwa gereja itu adalah bersekutu atau disebut persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, orang-orang yang percaya pada Kristus itu harus melakukan persekutuan atau mau bersekutu untuk memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Dan jika kita bersekutu dan memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan, maka dalam istilah Yunani itu dikatakan koinonia. Dan yang keempat, tanggung jawab atau tugas panggilan gereja adalah tugas panggilan didaskalea. Didaskalea itu berkaitan dengan pembelajaran atau pengajaran. Maka di dalam hal ini kita bersama-sama belajar. Dan di sini disebut dalam tugas pembelajaran atau tugas dalam hal ini adalah pengajaran, mengajarkan apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita ulang lagi, tugas panggilan gereja itu ada 4. Pertama, bersaksi. Kedua, melayani. Ketiga, bersekutu. Keempat, mengajar atau pengajaran. Bersaksi itu berkaitan dengan martiria. Melayani berkaitan dengan diakonia. Persekutuan berkaitan dengan koinonia. Pengajaran berkaitan dengan didaskalea. Jadi saya ulang lagi, ada martiria, ada diakonia, ada koinonia, dan ada didaskalea. Nah, itu kamu catat, kamu tulis. Nanti kalau tugas ada pertanyaan seperti itu bisa menjawabnya. Oke, jadi 4 hal yang kita bahas pada saat ini adalah sebutan gereja yang mempunyai tugas. Maka pertanyaannya bisa disebut menyebutkan tugas panggilan gereja. Di sisi lain, dalam tulisan-tulisan para tokoh gereja
menulis ada 3 hal berkaitan dengan tugas gereja atau tugas gereja. Lah perbedaannya apa? Tugas panggilan gereja itu ada 4, tugas gereja itu ada 3. 3 itu terdiri dari marturia, diakonia, dan koinonia. Sedangkan tugas panggilan gereja itu ada 4, marturia, diakonia, koinonia, dan didaskalea. Itu dalam bahasa Yunani, nggak ada yang lain. Jelas, Nathan? Halo, Nathan. Halo, Nathan. Halo. Jelas? Jelas? Aduh, sembok rungokke opo tan. Kita lanjutkan. Jadi saya ulang lagi, yang disebut tugas gereja itu ada 3, sebutkan, Nathan. Orang ngerti. Bipasa Amsal, yang disebut tugas gereja itu apa, sebutkan. Halo Amsal. Halo Amsal. Halo Lois. Halo Pak. Oke. Halo Amsal. Oke, sebutkan tugas gereja. Bersaksi, melayani, bersekutu, Ya. mengajar. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Atau bersaksi, melayani, dan bersekutu. Kalau tugas panggilan gereja ada 4, Lois. Ayo, Lois. Halo, Lois. Oke. Bersaksi, melayani, bersekutu, pengajaran. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan. Jadi 3 hal yang kita bahas di sini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Tolong mewakili membaca. Natania, Kaisa. Halo Kaisa. Hana. Kaisa, halo Kaisa. Iya Pak. Mana? Oke, baca Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Ayo, baca yang keras. Kisah Para Rasul. Kisah 1. Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 Pak. Ya, betul. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ini dikatakan ayat yang ke-8 saja sudah jelas sekali berkaitan dengan kesaksian atau bersaksi atau berkaitan dengan marturia atau martiria. Martiria itu adalah orang yang bersaksi membela kebenaran Kristus atau mengajarkan Injil Kristus. Mengapa demikian? Dan siapa yang harus bersaksi? Jawabnya adalah orang yang bersaksi itu adalah orang yang mendapatkan kuasa Roh Kudus. Itu dijelaskan dalam ayat ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Jadi orang-orang yang mendapatkan kuasa Roh Kudus itu akan bersaksi sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung bumine Wonogiri ya kuwi Timang. Ujung bumine Wonogiri ya kuwi Pokok Kidul. Ujung bumine Wonogiri ya kuwi Cubluk. Misalkan demikian. Ujung bumine wong Amerika ya kuwi Irian misalkan atau Papua. Itu misalkan kita jelaskan seperti ini. Jadi kita menjelaskan orang yang bersaksi adalah orang yang dikuasai Roh Kudus. Orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus itulah yang bersaksi. Contohnya, kalau mau memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari antara saudara dan saya, antara kamu dan saya, misalkan saya sendiri, saya tidak mungkin bisa menjadi guru agama Kristen kalau tidak dituntun oleh kuasa Tuhan, tidak dituntun oleh Roh Tuhan. Karena apa? Latar belakang contohnya, bapakku saya sudah mengajar agama Kristen sampai tahun 2000-an. Bapakku itu belum menjadi Kristen contohnya, belum dibaptis.
belum percaya, tapi pada akhirnya mengaku percaya juga, dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada tahun 2000-an. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan pada kita. Oleh karena itu, maka jangan sampai berkata, wah aku menjadi guru agama Kristen nggak mau, wah aku menjadi majelis gereja nggak mau, wah aku melayani di gereja ini nggak mau. Karena itu adalah pilihan Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Kamu itu adalah pilihan Tuhan supaya kamu bisa menjadi saksi Kristus. Tujuannya untuk melayani Kristus. Nah, sekarang kalau sudah kita jelaskan tentang hal bersaksi, tentunya kita harus menjelaskan tentang hal melayani. Pelayanan berkaitan dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Maka pelayanan gereja dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dalam banyak hal. Contohnya, membersihkan slogan di lingkungan masyarakatnya. Contohnya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bantuan beras kepada orang fakir miskin misalkan. Itu contoh 1-2 itu sudah jelas tentunya kita tahu. Di sisi lain, orang yang mempunyai tugas bersaksi mempunyai tugas juga melayani. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk memuridkan mereka supaya menjadi murid Kristus. Memuridkan mereka supaya menjadi murid Kristus. Contoh firman Tuhan dapat kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini ada unsur pengajarannya, ada unsur kesaksiannya, ada unsur pelayanannya, ada unsur kalau sudah dimuridkan itu untuk bersekutu. Unsur ajarannya di mana? Pembelajarannya di mana? Ayat yang 20 jelas, dan ajarlah mereka. Jadi tanggung jawab kita itu bukan hanya bersaksi, bersekutu, melayani, tapi memberikan pembelajaran kepada mereka yang membutuhkan karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin.